Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi anak-anak kita di Vicon. Jadi memang sudah saya sampaikan nanti kadangkala kita Vicon, kadangkala hanya belajar sendiri. Terus selalu saya ingatkan bahwa ketika kita tidak Vicon ataupun pas Vicon, setiap hari itu Bu Hani pasti akan memberikan pertanyaan atau apa. Jadi jangan dianggap itu tugas yang memberatkan, tapi hanya sebagai bukti bahwa kamu memang belajar. Gitu aja. Jadi dan saya rasa hampir semua Bapak Ibu guru melakukan hal yang sama karena kita tidak bisa ketemu. Jadi tidak tahu kamu mengerjakan atau tidak, kamu belajar atau tidak. Nah, buktinya itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Terus presensi kadang-kadang Ibu ambil dari apa yang kamu tulis di kelas tim. Makanya saya selalu menekankan bahwa yang penting itu konfirmasi. Jadi misalnya kalian itu misalnya Bu Hani minta untuk screenshot dari apa yang sudah kamu pelajari atau screenshot dari hasil latihan kalian. Misalnya kamu belum bisa, kadangkala kan kamu komputer harus bergantian sama teman. Belum bisa screenshot, itu yang penting kamu komentar di situ untuk konfirmasi. Jadi Bu Guru tetap ngitung kamu ikut pembelajaran karena itu adalah presensinya. Kan nanti ada aturan bahwa sekian persen tidak presensi, kamu tidak naik kelas. Nah, presensinya itu dari situ. Jadi Bu Hani minta yang penting konfirmasi, apapun itu yang penting konfirmasi. Seperti hari ini kita Vicon, itu ada beberapa teman kalian yang konfirmasi ke Bu Hani, Bu saya lagi isoman, saya bergejala, saya harus istirahat. Itu enggak masalah, yang penting ada konfirmasi, itu saja. Nah, pagi ini Bu Hani akan melanjutkan materi yang kemarin. Jadi kemarin kan kamu sudah mengidentifikasi pekerjaan dan hampir semuanya sudah bagus, sudah sesuai dengan daftar analisis. Hanya ada beberapa koreksi kecil dari saya. Kemudian saya sudah memberikan video tutorial tentang menghitung harga satuan pekerjaan. Nah, langkah selanjutnya, setelah kamu mengidentifikasi pekerjaan satu demi satu, nanti kamu harus menyusun daftar analisisnya. Karena tahap berikutnya kan kamu nanti menghitung harga satuan pekerjaan. Untuk menghitung harga satuan pekerjaan, kamu membutuhkan daftar analisis. Jadi langsung saja saya tunjukkan nanti langkah-langkahnya seperti apa. Jadi saya share screen dulu. Sudah kelihatan layar saya? Sudah. Sudah ya. Nah, kemarin kalian kan sudah menyusun daftar apa jenis-jenis pekerjaan seperti ini kan. Kalian sudah menyusun seperti ini. Ada beberapa perbaikan. Ini sudah dikembalikan ke saya. Ini pekerjaannya ready ya. Sudah diperbaiki. Nah, yang jelas saya ingatkan lagi bahwa apa yang tertulis di sini itu adalah sama dengan yang ada di daftar analisis. Sekarang misalnya saya buka. Kelihatan file Excel saya? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Nah, Catat. kemarin kan Bu Hani sempat minta campuran betonnya, tertulis campurannya berapa. Tetapi kalau memang di daftar analisis ini tidak ada, kamu ikuti di sini aja. Karena di beberapa analisa di tahun-tahun yang dahulu ada yang menyebutkan spesifikasi campuran betonnya misalnya 135, 1 semen, 3 kerikil, kemudian 5 pasir. Nah, dulu tuh ada seperti itu. Nah, yang spesifikasi di daftar analisis terbaru yang kemarin Bu Hani berikan itu ternyata tidak ada. Jadi kamu ikuti yang ada di sini saja. Jadi yang penting itu. Kemudian pedomannya tetap kita mengacu ke yang sudah disusun dalam bentuk Excel. Kalau di sini tidak ada, baru kamu mencari yang di sini, Jadi nanti di yang di Cipta Karya ya, sebentar. Ctrl F yang Cipta Karya.
Nah, nanti yang di sini. Nah, langkahnya, kalau kalian memiliki komputer di rumah, sebaiknya langsung ditulis dalam format Excel seperti ini. Tetapi kalau belum ada, boleh kamu tulis tangan dulu. Atau boleh gantian dengan teman sekelompok agar bisa menuliskan dalam bentuk Excel. Nah, berarti kamu harus buka file Excel dulu. Buka file Excel seperti ini. Kemudian susunannya sama dengan yang tertulis di sini, yang ada di daftar analisis ini. Ntar kita lihat yang paling atas. Yang paling atas. Ini ya, jadi nanti susunannya ada kode, urean, koefisien, kemudian satuan, harga satuan. Itu kamu tulis dulu sebagai judul. Masih kelihatan ya? Kelihatan. Oke, perhatikan. Masih, Bu. Alah, gimana sih kok nggak mau saya minimize. Nah, seperti ini. Sama nanti kamu tuliskan di atas. Misalnya, ini kolom pertama kode. Kemudian kolom kedua uraian. Kalau tulis tangan ya ditulis tangan, enggak apa-apa. Koefisien. Kemudian satuan. Boleh ditulis lengkap satuan, boleh sub saja. Kemudian selanjutnya ada harga satuan. Harga satuan di sini maksudnya harga per satuan bahan atau satuan tenaga. Kemudian jumlah harga. Jumlah harga itu perkalian dari harga satuan dengan koefisien, seperti yang sudah saya jelaskan di video. Terus kemudian ini jumlah harga juga, atau ini kita tulis jumlah saja, biar enggak sama. Jumlah, kemudian ini jumlah harga. Nah, seperti itu. Kemudian ini diatur kolom-kolomnya. Yang butuh lebih lebar ya ditulis lebih lebar. Kemudian harga, kayaknya ini 3 kolom ini bisa besarnya hampir sama. Kemudian saya atur center. Boleh di bold. Ini boleh ditulis pakai huruf besar semua atau huruf kecil seperti ini, nggak masalah. Ini kodenya saya perkecil. Saya singkat saja. Nah, seperti ini. Kemudian, sesudah kita membuat seperti ini, formatnya, jadi formatnya ingat sama dengan yang ada di dokumen daftar analisis. Sesudah itu, kamu cek hasil pekerjaan kemarin. Hasil pekerjaan kemarin berarti yang ada di kelas notebook ini. Kita mulai dari atas. Di sini ada pekerjaan persiapan. Tulis di sini. Ini misalnya A. Pekerjaan persiapan. Kemudian nomor 1 di pekerjaan persiapan apa? Kita lihat ke sini. Oh, ada pembersihan lapangan. Boleh kamu copy saja. Kamu kan sudah punya data. Ctrl C. Kemudian dibawa ke sini tulis Ctrl V. Nah, ini kita hapus satuannya karena nanti kita letakkan di satuan ini. Satuannya apa? Lansam. Ditulis di sini. Kalau satuannya lansam berarti di sini tidak ada koefisiennya. Kemudian selanjutnya kita ke pekerjaan yang kedua. Apa ini? Pengukuran dan pemasangan boplang. Kita tulis di sini. Kita tulis di sini. Kita sesuaikan dengan apa yang tertulis di daftar analisis. Mana pengukuran dan pemasangan boplang. Nah, di sini kan tertulis 1 meter panjang pengukuran dan pemasangan boplang. Ini kamu tulis 1 meter panjang
pengukuran dan pemasangan boplang. Begitu. Kodenya mana? Kodenya yang di sini 6.4. Kemudian pada bagian pengukuran dan pemasangan boplang, ini kan ada bahan, ada tenaga. Ini kamu pindah ke sini, boleh di-copy. Nah, kan lebih enak kalau kamu sudah pakai Excel. Kalau belum kan harus nulis ulang. Tapi enggak apa-apa, misalnya harus nulis ulang boleh. Kemudian ini ada koefisien. Koefisiennya ini juga dipindah saja. Ctrl C, kursor taruh di sini, Ctrl V. Kemudian satuannya boleh kita pindah juga dengan seperti ini. Ctrl C, kemudian di sini Ctrl V. Jadi seperti itu. Nah, sesudah ini dipindah dulu seperti ini. Kita lanjut lihat ke identifikasi pekerjaan yang sudah kamu lakukan. Oh, di sini ada pekerjaan tanah. Kamu pindah ke Excel-nya sini. Pekerjaan tanah. Ini tadi kan A ya. Nah, yang di B itu ada pekerjaan tanah. B. Pekerjaan tanah. Kemudian yang pertama, pekerjaan tanah apa yang kamu tulis di identifikasi pekerjaan? Ada galian tanah biasa sedalam 2 meter. Nah, ini menentukan kamu sedalam 2 meter atau 1 meter, itu kamu melihat ke gambar kerja kemarin. Di gambar kerja, itu kedalaman pondasi sampai bagian dasar pasir uruk, itu kan kemarin ukurannya 1,35. Berarti kamu memilih galian tanahnya yang sedalam 2 meter di daftar analisis. Kenapa? Kalau kamu memilihnya 1 meter, kan dia kedalaman pondasinya lebih dari 1 meter. Nah, berarti kamu lihat yang ini, galian tanah biasa sedalam 2 meter. Kita lihat di daftar analisis. Galian tanah, mana galian tanah? Nah, galian tanah, kita tulis yang ini. 1 meter kubik, 1 meter kubik galian tanah biasa sedalam 2 meter. Jadi, kita ikuti apa yang tertulis di daftar analisis. Kodenya berapa? Tulis di sini. Ini kodenya. 6.2. Kemudian, pada daftar analisis galian tanah biasa sedalam 2 meter, dia hanya membutuhkan tenaga, tidak ada kebutuhan bahan. Ya, ini kita tulis saja. Ctrl C, taruh kursor di sini, Ctrl V. Kemudian ini juga di-copy. Ctrl C, taruh di sini, Ctrl V. Demikian. Kemudian kita ke identifikasi tadi lagi. Oh, pekerjaan tanah selanjutnya adalah urukan kembali tanah galian. Kita lihat ke daftar analisis. Yang urukan tanah mana? Urukan tanah. Urukan. Kita lihat urukan. Oh, ini ada urukan kembali. Ini yang kita tulis. Ini kodenya. Kita tulis. Kodenya 6.9. Kemudian pekerjaannya 1 meter kubik urukan kembali. Atau bisa ditulis urukan tanah kembali. Nah, di sini hanya membutuhkan tenaga juga. Ya sudah, ini kita copy aja. Bisa sekaligus nih. Ctrl C, taruh di sini kursornya, Ctrl V. Kok ini tidak bisa tercopy, Bu? Coba kita lihat kenapa kok ini hasil kopinya ref. Kita lihat. Ternyata ini adalah rumus dari C3. Mana C3? Ini di atas. Kalau kamu pengen ngopi ini berupa angka, cara kopinya adalah dengan kita blok ini, kemudian Ctrl C, taruh di sini, ini kopinya copy values. Kita lihat yang copy values. Nah, ini. Nah, seperti itu. Jadi, kalau kita copy values, rumusnya tidak ikut. Rumusnya tidak ikut.
Kemudian sesudah itu kita ke sini lagi. Selanjutnya apa? Oh, ada pekerjaan pondasi pada bagian C. C. Kenapa ini saya kasih sela-sela? Karena kan nanti kita perlu menghitung yang seperti ini. Nah, perlu menghitung yang seperti ini. Jadi kita kasih sela. Yang C tadi apa ya? Pekerjaan pondasi. Saya tulis C. Pekerjaan pondasi. Kemudian yang pertama, pekerjaan pondasinya apa? Pemasangan pondasi batu kosong atau unstamping. Kita lihat ke daftar analisis. Mana yang unstamping? Unstamping. Nah, ini. Berarti kita tuliskan ini 1 meter kubik pasang pondasi batu kosong. Boleh di-copy juga. Ctrl C, taruh di sini, Ctrl V. Kodenya apa? Kodenya ini juga 6.9. Ikutin yang di sini aja dulu. Kalau ada yang sama, enggak masalah. Ini kan ternyata kok sama dengan pekerjaan kalian. Kemudian sama seperti tadi, ini di-copy juga. Bisa sekaligus seperti ini. Ctrl C, taruh di sini, Ctrl V. Jadi demikian seterusnya. Nah, demikian seterusnya. Sebentar, sebelum saya lanjut, sampai di sini paham enggak? Sampai di sini gimana? Paham. Paham ya? Paham. Oke, jadi nanti urutannya seperti itu. Kalau sampai di sini paham, saya lanjut dulu. Nah, ini nanti semua ditulis sampai pekerjaan yang sudah kamu identifikasi di sini tuh komplit. Semua ditulis satu demi satu. Paham ya? Nanti ditulis semua komplit satu demi satu, mengikuti apa yang ada di daftar, mengikuti yang ada di daftar analisis ini. Jadi, ingat sekali lagi, pedomannya adalah apa yang ada di daftar analisis. Jangan menulis pekerjaan yang di luar daftar analisis. Karena apa? Nanti kamu bingung untuk menghitung harga satuannya bagaimana, kamu akan bingung. Jadi pedomannya di sini. Misalnya kayak kemarin pekerjaan usuk rank, sepertinya di sini belum tertulis yang di Excel. Kamu nanti mencarinya di sini. Di daftar yang di sini. Kamu cari, sepertinya di sini ada yang usuk rank. Kemudian dipindahkan juga ke Excel ini satu demi satu dengan cara seperti tadi. Jadi seperti itu. Kemudian sesudah itu, atau ini saya lanjut dulu, mungkin ada misalnya kita lanjut ke pekerjaan sampai semua sudah tertulis. Coba kita ke bawah. Misalnya kemudian kita sampai ke pasangan dinding batu bata trasram. Nah, ini dinding batu bata trasram. Ini punyanya Reddy udah dibetulkan. Kemarin kan dia hanya menulis pasangan dinding batu bata trasram. Tapi kan Bu Ani enggak tahu itu dinding setengah batu atau satu batu. Karena nanti di daftar analisis kan akan berbeda. Kebutuhan bahannya akan berbeda. Nah, ini sudah dibetulkan bahwa pasangan dinding punyanya Reddy ini setengah batu. Kita cari di daftar analisis. Analisis harga satuan yang pasangan dinding trasam setengah batu. Kita lihat ke sini. Pasangan bata merah. Setengah batu. Tapi itu punya saya nggak ada itu. Gimana? Nggak ada gimana? Yang trasram. Nggak ada tulisan tengah batu gitu kayaknya. Oh gitu. Coba kita lihat di daftar analisis ya. Kita cek bareng-bareng. Setengah batu. Ini. Nah, kalau kamu kan kemarin, Bu Ani kan pernah menjelaskan bahwa pasangan trasram itu campurannya 1,2 atau 1,3. Ketika kamu menuliskan di sini 1:2, di daftar analisis tidak ada,
kamu bisa pakai yang ini, yang 1:3. 1:3 ini juga masih pasangan terasram. Atau kalau kamu tetap mau menggunakan yang 1:2, coba dicari di daftar analisis yang ini, yang banyak ini. Nah, kalau ada kita pakai yang di sini. Coba saya cek ya. Dinding ini bunyinya gimana? Dinding batu bata. Kalau di scroll agak lama. Atau kita coba dinding batu bata. Ada nggak nih? Dinding batu bata. Ternyata tidak ada. Coba saya scroll aja. Kadang kata kuncinya beda. Memang mencari yang di sini lebih butuh perjuangan ya. Karena lebih banyak filenya, halamannya lebih banyak. Dinding batu bata. Ini baru galian. Fondasi. Ada nggak nih dinding? Kok tidak ada nih? Oh ini nih. Dinding bata merah. Nah ini kan ada nih yang pasangan dinding bata merah 1 batu. Nah kita cari yang setengah batu. Tebal 1 batu. Nah, ini ada nih. Jadi ini, kalau kamu mencari di sini tidak ada, kamu cari yang di sini. Kan dua-duanya filenya udah saya kasihkan. Jadi ini pasangan 1 meter persegi dinding bata merah, tebal setengah batu, campuran 1 semen Portland, 2 pasir pasang. Ini kan pasangan terasam. Oke, sekarang ini saya perkecil juga biar bisa kita. Nah, misalnya ya, ini kita udah nulis banyak nih, sampai pada bagian ini. Pasangan dinding batu bata terasam setengah batu, 1 PC, 2 PP. Itu kan artinya pekerjaan yang di sini, yang tadi saya tunjukkan. Nah, yang ini kan. Nah, jadi kita tulis di sini, kode analisisnya di mana. Ini ternyata kode analisisnya beda. Jadi untuk kode analisis boleh tidak ditulis dulu, enggak apa-apa. Atau ini tuliskan yang ini, 4417. 4.1.7. Ada huruf A-nya di depan. Nah, kemudian ini pemasangan kita tulis pemasangan. Pemasangan 1 meter persegi dinding bata merah, ditulis komplit boleh, 5 kali 11 kali 22 cm, tebal setengah batu, campuran, nah tulis komplit begini, 1 PC atau semen Portland sama, banding 2 pasir pasang. Jadi seperti itu. Kemudian sama kamu tuliskan di sini, tenaga. Tenaganya apa? Oh ini tenaganya. Ini bisa nggak ya di copy? Ternyata ini ngopinya semua, udah ditulis. Berarti kalau yang dari PDF kamu tulis atau copy satu-satu. Pekerja, tukang batu. Atau kalau di sini penulisannya sudah bahan yang di atas, tenaga yang di bawah, ini kamu juga ikutin gitu aja. Jadi ini kita tulis nanti yang di bawah. Yang atas kita tulis bahan dulu, biar sama. Bahannya apa nih? Bata merah. Kemudian semen Portland. Kemudian pasir pasang.
Nah, seperti itu. Kemudian ini tenaganya, ada pekerja, ada tukang batu, kemudian ada kepala tukang, dan ada mandor. Nah, kemudian di sini tadi koefisien. Koefisiennya berapa? Ikuti ini, 70. Kemudian 18,950. Kemudian pasirnya 0,038. Pekerjanya 0,3. Kemudian tukang batu 0,1. Kepala tukang 0,01. Mandor 0,015. Nah, seperti itu. Biar ini penulisannya rapi, ini bisa diatur dengan format sel. Dari atas harusnya, dari sini. Format. Kok enggak muncul nih? Nanti, terakhir aja saya ajari. Nah, jadi seperti itu semua. Bentar, saya atur dulu. Biar angka di belakang komanya sama. Format cell, number, semua 3 angka di belakang koma. Oke, jadi seperti ini. Demikian seterusnya. Jadi, saya ulang sekali lagi. Jenis pekerjaannya kita melihat di sini, hasil identifikasi kemarin. Kemudian dibuat daftar analisis yang akan kita gunakan dengan mengacu daftar analisis yang memuat semua pekerjaan yang dimiliki, yang bisa dibuat untuk membangun. Nah, kita ambil satu-satu yang dibutuhkan saja. Kalau pada daftar analisis yang format Excel ini tidak ada, kalian cari yang di format PDF ini. Sampai semua pekerjaan yang ada di sini itu semuanya sudah tertulis. Semuanya, tanpa ada kecuali. Nah, di sini nanti kamu kasih nama analisa. Jadi seperti itu. Kemudian, kalau semuanya sudah selesai ditulis, kamu bikin satu sheet lagi. New ya, berarti insert. Oke, worksheet. Nah, di sini kamu kasih nama harga bahan dan upah. Nah, di sini nanti kamu tuliskan bahan-bahan apa yang dibutuhkan dan tenaga-tenaga yang terlibat dalam pekerjaan itu. Kemudian kamu tuliskan harganya per satu-satuan. Sebagai contoh, misalnya di sini yang di atas harga bahan dulu kita tuliskan. Harga bahan. Kemudian kamu tuliskan nomor, nama bahan. Kemudian harga. Seperti ini. Saya bikin center saja, bisa diblok untuk membedakan. Nah, kemudian bahan-bahannya apa saja? Pastinya kan kamu harus nyari nih, bahan-bahan yang dibutuhkan apa saja. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan, itu kamu bisa melihat yang sudah disusun tadi. Yang sudah disusun di sini. Nah, kita lihat. Dari atas, kita lihat satu-satu. Yang dibutuhkan tuh apa saja. Oh, butuh kayu meranti 57. Ctrl C, tulis di sini. Kayu meranti 57. Terus, apalagi yang dibutuhkan? Oh, ada paku biasa. 2 inci sampai 5 inci. Tulis di sini. Kemudian, apalagi? Oh, butuh kayu papan 320 meranti. Ctrl C. Oper ke sini, Ctrl V. Kemudian apalagi? Kita ke bawah yang butuh bahan apa? Oh ini butuh batu belah. Ctrl C, bawa ke sini,
Ctrl V. Kemudian butuh apa lagi? Butuh pasir uruk, Ctrl C. Kemudian taruh di sini, Ctrl V. Apalagi yang dibutuhkan? Ini tadi butuh bata merah, semen Portland, sama pasir pasang. Saya copy dulu tiga-tiganya. Nah, demikian. Kalau kebetulan kebutuhan bahannya sama, misalnya seperti yang nanti kalau semua sudah dipindah, kan pasti ada yang sama nih. Misalnya ketika memasang bata merah butuh semen Portland, ketika memasang pondasi batu belah juga membutuhkan semen Portland. Nah, di sini cukup ditulis 1 kali saja. Jadi seperti itu. Sampai semuanya nanti teridentifikasi. Biar kamu gampang mencarinya, nanti kalau sudah ditulis semua, ini bisa di-sort dengan, sebentar, sort datanya mana ya? Sort. Nah, ini pada nama bahan, kemudian A to Z. Nah, jadi nanti urut abjad. Kalau diurutkan abjad tuh keuntungannya apa? Ketika kita mencari untuk memasukkan ke daftar analisa, nanti lebih gampang. Nah, kalau sudah, nanti ini kamu tuliskan harganya. Semuanya. Harga itu nanti diperoleh dari mana, Bu? Kamu boleh melihat standar harga yang pernah, kayaknya sudah Ibu share tuh di grup atau di kelas tim. Nanti kamu lihat itu ada standar harga kabupaten, tapi tahun 2020, enggak apa-apa, boleh dipakai. Atau kamu langsung survei ke lokasi, atau telepon toko, atau nyari sumber di internet. Asal ketika nyari sumber di internet, kamu bisa, kata kuncinya begini, misalnya, harga kayu meranti 57, Klaten, gitu. Atau Solo, kan masih dekat. Jangan sampai nanti nemu harganya yang ada di Kalimantan, kan pasti beda. Semen Portland, di sini, di Jawa Tengah, sama nanti di Irian, kan pasti akan beda. Jadi, sekali lagi saya ulang, boleh kamu survei langsung ke lokasi. Atau bata merah, kebetulan tetangga kamu lagi membangun, tanya, Pak D, boto siji regane piro ya Pak D? Nah, boleh seperti itu. Jadi, harga ini boleh survei dimanapun, boleh dari manapun. Nah, kemudian setelah harga bahan, di bawah nanti kalau bahan semua sudah tertulis, kamu bisa tuliskan di sini upah tenaga. Upah tenaga. Nah, demikian. Ntar saya... Nah, upah tenaga, kamu juga lihat di analisa tadi yang sudah kamu susun. Butuh tenaga apa saja ya? Oh, ini saya copy saja. Ada tenaga, ada pekerja, ada tukang batu. Tulis di sini. Nah, biasanya kan di tukang ini kan nggak ada tukang batu nih. Nah, ini kita urutkan. Saya insert saja. Insert row. Nah, biasanya kan di pekerjaan konstruksi ada tukang kayu juga. Ada tukang kayu, pasti nanti ketemu. Tukang kayu, ada tukang besi. Nah, pokoknya ini ikuti yang tertulis di daftar analisis yang kamu pakai. Nanti seperti itu. Terus, harga di sini atau upah tenaga yang tertulis di sini, ini nanti kamu juga bisa lakukan dengan 2 cara. Boleh survei langsung, misalnya tanya tetangga kiri kanan, kalau kebetulan lagi ada yang membangun, tenagane harian piro Pak D, tukangnya bayari piro Pak D, kepala tukang berapa, mandor berapa. Tapi kadangkala ketika di lokasi beneran kita membangun, itu jarang ada yang berbunyi kepala tukang bayarannya berapa, mandor berapa, itu jarang. Nah, yang ini nanti kamu boleh lihat referensi di standar harga yang ada di kabupaten. Atau kamu boleh browsing juga upah tenaga untuk kepala tukang sekarang berapa di Jawa Tengah misalnya, atau di Klaten langsung, jadi bisa seperti itu. Nah, jadi demikian. Bentar kok habis saya bunyi. Nah, jadi nanti yang harus kamu kerjakan,
habis ini kan nanti ada tugas. Sampai di sini dulu. Jadi kamu nyusun ini dulu semuanya sampai komplit. Kemudian kamu mencari harga-harga ini dulu semua. Baru sampai sini dulu ya. Nah, untuk tahap selanjutnya nanti akan ada penjelasan lagi. Jadi nggak usah melangkah terlalu jauh dulu. Tapi kalau sudah paham ya nggak masalah sih. Tapi step-stepnya seperti ini. Gimana? Ada yang perlu ditanyakan? Jelas yang disampaikan Bu Anik tadi? Halo? Masih menyimakkah? Masih. Masih. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Tidak, Bu. Cukup jelas ya? Ya. Jadi paham ya nanti apa yang dikerjakan, tapi penugasannya belum saya bikin di kelas tim. Habis ini nanti setelah Vikon, silahkan kalian membuat dulu, nanti kalau tugasnya udah keluar tinggal submit. Jadi intinya setelah ini tugasnya, saya ulang lagi, menyusun daftar analisis. Jadi ini nanti namanya daftar analisis untuk daftar analisis ini. Ini namanya daftar analisis berdasarkan pekerjaan yang sudah diidentifikasi kemarin dengan merujuk pada daftar analisis yang saya berikan dalam bentuk Excel. Kalau di sini tidak ada, kamu mencari yang di file PDF ini. Nah, yang pertama itu disusun semua sampai tidak ada yang terlupa. Selanjutnya, kamu mencari harga bahan dan upah tenaga dengan melihat dari daftar analisis kebutuhan bahan dan kebutuhan tenaganya apa, ditulis di sini. Jadi ini nanti dalam satu file dan dibedakan dalam sheet yang berbeda. Jadi nanti tugasnya itu. Paham apa yang harus dikerjakan setelah ini? Halo? Mudeng ya? Untuk hari ini presensinya langsung saya download dari sini. Ini kan ada 32, saya download. Kalau kebetulan nanti ada yang ternyata terlempar keluar atau sinyal atau apa, nanti tolong konfirmasi ke Bu Ani. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan dulu enggak? Halo? Tidak. Tidak ya? Oke. Kalau tidak, kita masih punya waktu sampai jam 10. Silahkan dicoba-coba. Saya tetap standby untuk kalian. Kalau ada pertanyaan, langsung ditanyakan. Boleh melalui kelas tim di tombol replay ini tadi. Bentar, saya. Nah, boleh langsung replay di sini untuk menanyakan kalau ada kesulitan. Jadi, kalau kamu bertanya di kelas tim itu tidak tertumpuk berita-berita yang lain. Jadi, dalam satu topik nanti akan ngumpul di sini. Bu guru yang menjawabnya nanti akan lebih gampang. Ini dari ada yang bertanya. Orofik, sekalian sama video tutorial. Oke, nanti rekamannya saya share. Nanti kalau Ibu sempat, saya bikinkan tutorial langkah-langkah yang seperti tadi. Yang penting ini mencoba dulu. Deadline tugasnya yang pasti tidak hari ini. Jadi nanti agak panjang deadline-nya biar kamu bisa menyelesaikan tugas semua tepat waktu. Jadi itu. Oke, Mas Rofik, nanti kalau Bu Guru sempat saya bikinkan tutorial. Kalau tidak, nanti ini saya share dulu hasil rekamannya. Oke. Demikian. Kalau memang sudah tidak ada yang bertanya lagi, Vikon pagi ini saya akhiri.
Terima kasih sudah menyimak. Semoga apa yang Ibu jelaskan hari ini cukup clear, cukup bisa membantu kalian untuk mengerjakan tugas selanjutnya. Semoga selalu sehat, jangan lupa selalu jaga prokes. Kalau tidak sangat perlu, tidak usah keluar-keluar. Fokus dulu dengan belajar, biar kalian juga nanti kompeten, walaupun kita belajarnya tetap jarak jauh. Sekali lagi, terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.